Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan, nikmat yang banyak ini, sehingga tiada satu pun manusia yang bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan ibadah kurban. Ketika berbicara masalah kurban juga Allah ulang balik bahawa nikmat yang diberi itu banyak. Inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami memberi nikmat itu banyak. Saking banyaknya tidak ada satu pun yang bisa menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Andaikan kalian mau hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup. Tapi kenapa kita ungkapan Al-Quran menyebut nikmat banyak, tapi kita selalu merasa kurang? Apakah berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Allah? Padahal firman Allah, janji Allah itu tak pernah meleset. Innaka la tukhliful mi'ad. Tapi kenapa kita selalu sedikitnya nikmat yang kita dapat, bukan nikmatnya yang sedikit, tapi sedikit bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Kalian sedikit untuk bersyukur, padahal nikmat tu banyak. Tapi karena tak bersyukur, nikmat yang banyak tersebut terasa sikit. Kalau kita mau bersyukur, nikmat itu sungguh luar biasa banyaknya. Itulah inna a'tayna kal kautsar, sungguh kami memberi kalian nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak tersebut, ingat, bukan Allah berikan begitu saja tanpa ada tanggung jawab. Di dunia Allah beri nikmat tak berbayar memang, tapi di akhirat nikmat itu berubah, bukan berbentuk jadi bayar, tapi tanggung jawab. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian pasti kami tuntut balik, kata Allah. Kami tanyakan balik nikmat itu, 'anin na'im, terhadap nikmat yang Allah berikan. Sampai la tazulu qadami ibni Adam yaumal qiyamah, tidak akan berjalan dan bergerak kaki anak cucu Adam hatta yus'alu an arba', kecuali ditanyakan 4 hal kepadanya. Empat itu semua adalah nikmat yang Allah berikan. Umur, jasad yang sehat, ilmu, rizkilah yang beda pertanyaannya. Kalau ilmu, mana dikau amalkan ilmu? Badan, mana dikau manfaatkan? Umur, mana dikau habiskan? Tapi ketika berbicara masalah rezeki, min aina iktasabahu wa fima anfaqah, di mana dikau dapat dan ke mana engkau salurkan. Dan tiada tempat yang berhak kita salurkan yang akan menjadi pembela sebagai al-baqiyatus salihat kecuali rezeki itu kita infakkan ke jalan Allah. Satu di antaranya, mari kita bermotivasi untuk membangun rumah Allah, rumah yang suci menurut Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Kalau kita tengok biayanya besar, tapi kalau satu orang besar, tapi kalau ramai-ramai mau aja kompak gitu, kita hitung sekian jumlah warga, kemudian kita totalkan, tak dapat semua, separuh bisa dapat kita.
kalau mau bersatu, tapi bersatu tu benda yang payah. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang mendirikan sebuah masjid di dunia, Allah akan bangunkan dia mahligai mahkota di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalawat kita jamaah sekalian dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. InsyaAllah kita akan bahas kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi. Termuat hadis ini 42, tapi kenapa disebut arba'in? Karena secara umum 40 tersebut hadis yang berkaitan tentang kaedah-kaedah agama. Kata Rasulullah, man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'atallahu yawmal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Siapa yang menjaga 40 hadis ini, ya, min amri diniha, 40 hadis tersebut terkait dengan kaedah-kaedah agama, maka ba'athahallahu yaumil qiyamah, Allah akan hidupkan dia fi zumratil fuqaha wal ulama, bersama orang-orang yang faqih dan orang-orang yang berilmu. Inilah 40 hadis. Kita masuk hadis yang pertama. Di sini hadis pertama, urgensi niat dalam amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, kalau kita di mana-mana belajar hadis, ingat hadis tu 3 poin tidak lepas. Jadi kadang banyak orang sekarang, Pak Ketua, begitu tahu bahasa Arab, Nabi bersabda. Jangan sempat terkecoh itu dengan bahasa Arab dia. Minimal hadis tu 3 yang kita koreksi. Pertama namanya sanad, an. Kan ada tu sebelum hadis tu an Abi Hurairah, an Umar bin Khattab, an Bilal. Itu namanya sanad. Hadis pasti ada sanad. Yang kedua matan tu isi hadis. Contoh Bunyal Islam, isi hadis tu disebut matan. Yang ketiga riwayat. Hadis ini diriwayatkan imam siapa? Bukhari kah, Muslim kah, Ibnu Majah kah, Tirmizi kah, Ahmad kah? Itu pasti ada riwayat. Jadi jangan sekali ketika utulul ilmi walau kana bisin, tuntutlah ilmu walaupun kena di Cina, itu tidak hadis, bahasa Arab. Jadi ingat 3 poin tersebut kalau belajar hadis. Kalau ada yang sebutkan bahasa Arab, ini hadisnya siapa rawinya, pasti tahu dia. Kalau Al-Quran ayat keberapa dia. Jadi hadis yang pertama dari An Amiril Mu'minin, dari Khalifah Amirul Mukminin Abi Hafsin, ayah si Hafs yang bernama Umar bin Khattab. Qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, segala sesuatu itu ada niatnya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang berpergi hijrah kerana Allah Taala dan Rasulnya, maka dia akan dapat pahala kerana Allah Taala dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya, siapa yang berpindah pergi ke mana-mana tapi tujuan dia dunia, maka ia hanya dunia semata yang dia dapat. Aw imra'atin yankihuha, kalau kerana perempuan maka dia hanya dapat menikahi perempuan tapi tidak dapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah perkara apa yang dia niatkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya akan jelaskan rincian dan syarah hadis ini. Kenapa saya jelaskan? Banyak orang memakai niat hadis innamal a'malu binniyat tapi tak sesuai tempat. Sedikit ketika dia bercakap innamal a'malu binniyat, tergantung niat ustaz, tergantung niat Pak. Nah, sekarang yang macam mana sebenarnya niat yang disebutkan dalam hadis ini? Ini yang ingin kita jelaskan. Innamal a'malu, sesungguhnya setiap amal, perbuatan yang baik tergantung niat.
Jadi al-a'mal itu dibagi dua. Al-a'mal, perbuatan itu dibagi dua. Ya, pertama amal soleh yang tergantung dengan niat itu membuat amal soleh itu sah atau tidak sah. Saya ulangi sekali, al-a'mal dalam hadis ini itu terbagi dua, amal soleh. Pertama, amal soleh yang tergantung niat sah atau tidak sah. Yang kedua, amal soleh yang tergantung niat sempurna atau tidak sempurna. Ya, jadi amal situ, Pak, artinya al-a'mal soleh, amal yang baik, amal yang soleh, bukan amal yang maksiat. Jadi yang disebutkan niat tergantung niat itu adalah amal perbaikan, amal kebaikan, bukan amal jahat. Amal kebaikan dibagi menjadi dua. Ada amal soleh yang tergantung niat sah atau tidak sah. Yang kedua, amal soleh itu tidak sempurna atau sempurnanya dengan niat. Nah, kita bahas pertama dulu. Amal soleh yang tanpa niat dia tidak sah, dengan niat dia sah. Contoh, solat. Solat ini kan amal kebaikan. Di dalam solat ada niat atau tidak? Aduh. Nah, kalau tidak niat dalam ibadah solat ini, maka tidak sah solatnya. Ini maksud dari amal tadi. Wudu, ada niat atau tidak? Orang yang tidak berniat ketika wudu, maka tidak sah. Tentu kita harus tahu dulu niat secara syariat itu apa. Niat adalah al-qasdu fil qalbi, hati yang bermaksud, hati yang berniat, muqtarinan bi fi'li, ketika amal soleh itu sedang dilaksanakan. Kenapa disebut dengan sedang, Bapak Ibu? Karena memang jatuhnya niat sesuai dengan berbarengan dengan perbuatan soleh. Jadi Ustaz, ketika kita solat maghrib tadi, Ustaz, kita sebutkan niatnya sebelum takbir. Itu namanya at-talaffuz bin niat, menguatkan niat secara jahar, secara lisan disebut usolli fardul maghrib arba'a rakaat, disebutkan itu hukumnya sunnah. Setelah itu ketika angkat takbir Allahu Akbar, di situ niat sebenarnya di dalam hati. Kalau niat sebelum takbiratul ihram, tidak sah niatnya. Atau niat setelah takbiratul ihram, tidak sah niatnya. Tidak sah niatnya, maka tak sah sembahyangnya. Itu yang dimaksud dengan niat tergantung sahnya amal soleh. Jadi dia niat usolli fardhu maghrib arba'a rakaat. Pas waktu angkat takbir tak terbesit hati dia niat itu, maka tak sah. Itu perlunya belajar tentang fikih ibadah tadi. Karena fikih ibadah ada syarat rukunnya ibadah itu niat. Ya. Termasuk berwudu. Berwudu itu di mana mulai niat, Bapak Ibu? Di mana mulai niatnya berwudu? Ketika basuh muka. Jadi ketika air itu tertempel di kening, jatuhkan niat. Nah, niatnya sengaja aku mengangkat hadas kecil, dah cukup. Tak usah panjang-panjang, yang penting sampai syarat niat, sah niat itu. Tidak harus sampai soli sengaja solat 4 rakaat hadap kiblat. Ya, belum habis lagi niat, habis nafas. Keras. Mati. Dia sebenarnya, Bapak, niat hati itu lebih cepat dari lisan. Kenapa? Karena hati sama lidah itu beda. Hati itu selintas, selesai dia. Disitulah butuh pembiasaan. Jadi kalau ada orang berwudu, dia pas cuci tangan tu nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fadlillah ta'ala, pas dia cuci muka tak ada di niat dalam hati,
maka tak sah niat wudu. Kalau wudunya tak sah, sembahyangnya tak sah. Karena syarat sembahyang harus berwudu. Wudunya salah, maka salatnya salah. Di situ pentingnya niat. Dia berpengaruh kepada amal soleh. Mandi wajib juga harus dengan niat. Di mana pertama air jatuh, terserahlah. Ada yang cakap sunnah sebelah kanan dulu, ada sebelah kiri. Yang penting ketika air itu diguyurkan, pas kita nak mandi, jatuhkan niat. Atau contoh gini, dia pas siraman kiri itu dia tak berniat, pas siram kanan dia berniat. Wajib dia mengulang balik dari kiri, karena basuhan kiri tidak terhitung mandi wajib. Karena hitungnya mandi wajib dimulai dengan niat. Saya ulangi sekali lagi, ketika dia mandi wajib, basuh belah kanan atau kiri tak pakai niat, kemudian basuh kedua baru niat, dia wajib mengulangi basuhan pertama tadi dengan niat balik. Ya, ketika air itu dicucurkan, maka jatuhkan niat pas waktu nak mandi. Sunnah-sunnahnya ada wudu dan sebagainya, tapi rukun niat. Tapi ada ustaz, niat yang tak berbarengan dengan perbuatan. Puasa niat di malam hari, puasanya siang. Tapi puasa niat tadi, ini namanya tasbih, niatnya malam. Jadi kalau puasa itu ada di bekasi batas waktu niat. Jadi kalau puasa wajib, niatnya itu dalam syariat di malam hari. Ya, di malam hari. Malam itu mulai maghrib, habis di waktu subuh. Selagi masih ada malam, maka boleh dia niat dimanapun dia nak, selagi masih malam. Dia belum berbuka ustaz, orang dah azan, dia belum minum air, dia niat dulu untuk besok, kemudian baru dia minum. Nanti dia tidak perlu mengulang niat lagi, sudah cukup niat tadi itu sebagai perwakilan. Walaupun dia pas tidur, tak jago, tak bangun, niat tadi sudah cukup mewakili. Maka niat puasa itu ada dua imam. Ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad Hambali. Niat itu 1 bulan penuh. Jadi pas waktu malam ni besok puasa, dia langsung niat, sengaja aku puasa 1 bulan penuh. Cuman resikonya kalau batal sekali, tak berlaku niat ni lagi tu. Kerana niatnya 1 bulan. Sedangkan dia macam ibu-ibu ada halangan. Maka yang bagus, ketika masuk bulan puasa, kita niat 1 bulan dan kita ulangi setiap malam. Kalau ada lupa di malam, sudah ada niat yang di malam pertama awal puasa yang mewakili niat 1 bulan penuh. Ustaz, dia tak niat, tapi dia bangun sahur, apakah sah puasa dia siang hari? Sah, karena dengan muqayyadnya kaitan sahur tadi, itu sudah niat bagi dia untuk puasa. Kalau bangun sahur, ada ditanyakan kepada guru kami, dia minta bangunkan ke isteri dia, "Dek, nanti bangunkan abang jam 3. Ternyata dua laki bini tak terbangun sampai subuh masuk. Ketika dia sudah minta bangunkan tadi, itu sudah cukup niat di puasa, tak perlu lagi dia niat. Kalau seandainya tidak terbangun. Tapi begitu terbangun, tidur sekejap lagi sampai subuh, ini yang payah. Yang banyak gitu. Pas dah terbangun, dah tahajud tu, kejap lagi, habis, memang selesai. Jadi niat berpengaruh kepada sah atau tidak sah amal soleh. Yang kedua, amal soleh Bapak Ibu berpengaruh sempurna atau tidak sempurnanya. Contoh apa? Seperti suami yang setiap hari mencari nafkah untuk istri dan anak, tapi ketika dia berikan duit itu kepada istri, sah atau tidak sah duit itu milik istri? Sah secara syariat. Tapi kalau dia tidak niatkan itu memberi nafkah sebagai kewajiban hak, maka dia cuma dapat duitnya saja, pahala tidak. Jadi Bu, Pak,
pahala yang terbanyak tu cari nafkah. Ya, selagi berapa tahun anak kita ini besar, begitu kita kasih dia duit, kita kasih dia nafkah, ya Allah, aku iringi ini sebagai kewajibanku lillah ta'ala. Tentu niat itu tak usah disebutkan, cukup di hati aja. Ketika kita mencari nafkah, niatkan, ya Allah, aku mencari duit ini, cari makan minum ini untuk memenuhkan kewajibanku sebagai suami lillah ta'ala. Maka setiap tetesan keringat, setiap kelelahan dan kepenatan dia itu semua dihitung oleh Allah pahala. Ini bedanya orang yang ngaji dengar ceramah sama yang tidak. Kadang banyak orang ngasih-ngasih itu aja, free aja, lah nah ambil. Tapi tak diiringi niat, jadi sia-sia amal itu. Begitu juga ibu-ibu, begitu memasak, ya Allah, aku masakkan gulai daging kurban ini untuk menyenangkan hati suamiku lillahi ta'ala. Pahala. Ya Pak betul ya? Niatkan. Karena ridhonya suami itu tergantung ridho Allah, itu tergantung ridho suami. Siapapun istri matat wa zawju radin anha, dan suaminya ridho, ikhlas dia ketika meninggalkan itu, maka istri ini masuk ke dalam surga. Itu betapa besarnya pengaruh ridho seorang suami. Ini amal soleh yang berpengaruh kepada, pertama, amal soleh yang ditentukan sah tidak sah dengan niat. Yang kedua, sah sempurnanya amal soleh, dia tidak terkait dengan syariat. Kalau hari-harian itu tak serat. Contoh kita mandi biasa, nah kita niatkan, ya Allah, aku mandi ini supaya aku khusyuk ibadah, pahala. Ketika aku niatkan ini kerana Allah Ta'ala, berpahala. Tapi niat amal itu amal soleh, maka tidak berlaku perbuatan jahat dengan niat walaupun niatnya soleh. Sengaja aku curi kipas angin ini kerana Allah Ta'ala, apakah berpahala dia? Tidak, tetap dia berdosa. Jadi banyak orang sekarang gitu, dia hejeknya awak kan, apa kata dia? Aku niat aku tak ada ngejek dia kau dah. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niat. Aku tak ada niat mengejek dia kau dah. Apakah berlaku dengan niat dia tadi itu dia tak berdosa? Tidak, berdosa. Jadi banyak seperti itu tu. Mentang-mentang hafal innamal a'malu binniyat, dalilnya itu aja. Innamal a'malu binniyat. Jadi tidak ada pengaruh. Perbuatan buruk tidak butuh niat. Artinya ketika seorang melakukan keburukan, meski ia tidak berniat melakukan keburukan, tetap dinilai dengan buruk. Bahkan meskipun diniatkan dengan niat yang baik, tapi tetap menjadi niat yang buruk. Jadi amal yang bertentangan dengan syariat, nak macam mana pun dia mengalih niat dia yang kebaik, tetap dia juga berdosa. Tidak berpengaruh terhadap niat dia dengan amalnya, karena niat ini hanya khusus kepada amal soleh, amal yang baik. Amal yang buruk, nak macam mana aja dia nak mengkilatnya ke niat yang baik, tetap buruk, dihitung buruk di hadapan Allah. Itulah al-batil wal batil, yang jahat tetap jahat walaupun dia mengkilah-kilahkan dalil itu, dikilah-kilahnya, dipleset-plesetnya, tetap berdoa. Sekarang bertanya kita, apa fungsi niat ini di dalam kehidupan amal soleh kita? Membedakan perbuatan yang dilakukan antara ibadah dan adat. Ya. Contoh mandi. Mandi itu kan, kita kan setiap hari mandi juga Pak. Bagi yang rajin mandi, satu hari berapa kali tu? 3 kali. Bagi yang menuntut ilmu kebal, sebulan sekali. Ada yang menuntut kebal tak boleh mandi, kalau mandi lemah dia.
atau demam. Nah, mandi biasa dengan mandi ibadah, disitulah tergantung dengan niat. Kalau niat dia mandi wajib, berarti yang dia mandi ni mandi wajib. Kalau mandi dia hanya mandi kebiasaan, disitulah fungsi ni niat. Amal dia ini di mana letaknya tergantung dengan niat. Bisa dibedakan dengan niat. Itu fungsi niat pertama. Yang kedua, contoh hal lain, makan dan semacamnya akan membuahkan pahala apabila disertai dengan niat yang baik. Misalnya dengan niat agar kuat atau semangat dalam ibadah, maka makan minum kita dihitung pahala. Tapi kalau tidak diniatkan karena Allah Ta'ala, maka itu hanya menjadi kebiasaan biasa, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, fungsi niat itu membedakan maksud dari amal perbuatan dilakukan karena Allah atau karena manusia. Itu niat. Jadi ada namanya niat yang ikhlas. Ada orang, Bu, Pak, solat di masjid ini, di belakang dia ada mertua dia, perempuan. Solatnya sesuai dengan syariat. Niat dia letak di hati, berbarengan dengan takbiratul ihram. Fatihahnya fasih, sujudnya betul, rukuknya betul, tutup dengan salam. Pertanyaannya, sah atau tidak sah? Tapi niat dia untuk emak mentua dia, supaya dia puji. Dia solat sesuai dengan niatnya sesuai dengan syariat tadi. Tapi dia bukan kerana Allah, kerana nak minta puji sama mak mentua dia. Kira-kira solat dia ni sah atau tidak sah? Sah, tapi tak berpahala. Pahala tak ada. Itulah yang disebut dengan riak. Riak itu minta puji orang lain, tak minta puji Allah. Kalau ditanya sah, tapi tidak berpahala. Jadi apa guna solat tak dapat pahala, tapi sah? Itu yang disebut niat, itu yang berpengaruh. Maka niat itu dibagi tiga, Bapak Ibu. Ada niat pedagang yang dia mencari amal soleh kerana nak cari pahala, takut dosa. Nak cari untung, takut rugi. Yang kedua, niat orang ahli ibadah mencari surga, takut dengan neraka. Ada niat para anbiya yang dia melakukan amal soleh bukan kerana surga, bukan kerana pahala, memang kerana Allah Ta'ala. Siapa dia? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berdosa, dijamin masuk surga, tapi ibadahnya sampai bengkak kedua mata kakinya, hatta tatawaramat qadamah, sampai bengkak kedua mata kaki Rasulullah. Ditanya oleh Aisyah, lima fa'alta ya Rasulullah, kenapa begini betul ibadahmu ya Rasulullah? Dengan jawaban sederhana, afalan akuna 'abdan syakura, apakah aku termasuk orang-orang yang bersyukur? Itulah Rasulullah. Dia ibadah bukan cari surga, dia ibadah bukan takut ke neraka, tapi memang semata-mata yang dilakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hijrahnya kita itu tergantung dengan niat. Maka kita selalu berniat untuk ikhlas, karena apapun ibadah kalau tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala, maka ibadah tersebut tidak berbuah pahala. Apa godaan tak ikhlas tu, Ustaz? Ada riak namanya. Riak beramal soleh untuk puji manusia. Ada nama syuf'ah, untuk menjadi kebanggaan. Udah ikhlas dah, Pak, di masjid tu, tulis di papan masjid tu, hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Datang kata budak ni, ibu ni apalah, rumah besar, jabatan tinggi, sikit tak pernah bersedekah masjid. Dia tutup mulut dia, hamba Allah 1/10 tu aku tu. Kan goyang balik niat tu kan. Dia pengaruh. Jadi macam mana supaya ikhlas tu? Lakukan, lupakan. Jangan berharap dengan apa yang kita lakukan itu sesuatu apapun. Ucapan terima kasih tak kita harap, memang untuk Allah.
Maka ketika ikhlas ini harus kita dapat, ada 3 tempat yang harus kita hati-hati. Sedang beramal soleh, ketika beramal soleh, sesudah amal soleh. Ketika dilakukan, sudah habislah, sudah selesai. Aku tak tahu menau, biarlah Allah yang maha tahu, biarlah Allah yang menilai perbuatan aku, karena sesungguhnya aku ini ikhlas karena Allah Ta'ala. Setahun kemudian digoda, mulai tak ikhlas, selesai amal soleh yang sudah setahun yang lalu. Itulah pentingnya ikhlas. Ikhlas butuh perjuangan. Apalagi ustaz-ustaznya, herak pas balik tak dipanggil-panggil, hengkol londa, tak dipanggil-panggil. Mana ni ampau, mana ni, kan itu kan. Besar perjuangan, Bu. Ada ustaz saya tu, pas waktu habis ceramah tak ada dipanggil-panggil. Pas keluar masjid tak dihidupkan, tak on ini tu, dihengkolnya kuat-kuat supaya dipanggil. Tuhan mana hidup? Ya hengkol-hengkol tak. Ini udahlah. Pas di jalan istighfar dia, astagfirullah, astagfirullah. Sampai di rumah ditelepon sama jemaah ketua masjid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz tadi lupa. Tak apa dah dalam hati dia, mak mulai. Biarlah kami antar, ya tak apa-apa dah, biar aja lah. Itulah ikhlas itu susah, Bu. Luar biasa. Jadi ikhlas itu butuh perjuangan, pengorbanan. Mudah-mudahan kita semua ketika beramal soleh, kita selalu untuk menguatkan nilai ikhlas. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Bab solat tadi. Iya, betul. Solatnya sah tadi, tapi dia tidak dapat pahala. Jadi amal dia di akhir itu nanti macam mana tuh? Apakah dia masuk dalam surga atau masuk neraka? Nah, kenapa saya tanya begitu? Tadi saya baru di-share kawan, ada ustaz tu, salah satu ustaz saya tidak dengar, dia bilang orang yang di antara orang yang pertama masuk neraka itu adalah hafiz ataupun qori. Nah, karena dia hanya ingin dikenal, hanya ingin dipuji gitu. Jadi apakah yang dia baca itu tadi sah macam yang itu dia sah, tapi dia kan tidak ada pahalanya. Apakah yang dibuat itu hanya siung itu je, memang tidak ada dihitung langsung. Baru je saya di-share kawan. Jadi pas lah ya, kena saya. Mohon dijelas itu. Jadi dalam kajian amal soleh itu ada namanya syariat. Syariat ini jawabannya sah atau tidak sah. Ya kan? Kalau dia melakukan sesuai dengan syariat, rukun dan syarat sah sembahyang, maka sembahyang dia sah. Berarti dia lepas kewajiban. Dosa dia yang riak tadi ni, Pak Ketua, itu tersendiri, tidak termasuk dalam ibadah solat dia tadi. Ketika dia amal soleh sembahyang, maka sembahyang sah. Tapi dia riak tadi, hitungan dosa lain pula. Dosa dia bukan karena dia bukan istilah dosa dia itu dihitung karena niat riak dia. Riak ini syirik kecil. Maka tetap akan dihitung dosa dia di hadapan Allah. Ya, tapi kewajiban sembahyang dia lepas. Ketika dia berniat riak, Allah akan ganjarkan riak itu dengan dosa. Nah, kalau ditanyakan dia surga atau neraka, ini tergantung dengan Allah balik. Apakah ini kan yang termasuk niat ini kan tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Ketika kita riak, ketika kita terbesit hati kita bukan karena Allah, cepat-cepat istighfar. Luruskan balik. Makanya ada sebutan hadis, jaddidu niyatakum, perbaharui niat kalian selalu. Karena niat itu goyang terus. Ketika kita perbaharui niat, Allah lah yang tahu drama manusia. Maka tak ada satupun manusia yang tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perkara hati. Maka kata ustaz kita, guru-guru saya juga, jaga hati ini. Karena betapa banyak orang dengan hati yang rusak, anggota tubuhnya perbuatan dosa. Adapun kita manusia hanya bisa menilai dia dengan zohirnya. Kalau zohirnya nampak macam riak, maka batinnya riaklah dia. Jadi amal soleh solatnya tetap sah,
Kan solat itu kan kewajiban, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Berarti dia tidak dapat dosa lagi karena dia dah sembahyang. Adapun pahala tak dapat sama dia. Kenapa tak dapat? Karena solatnya niatnya bukan karena Allah, tapi berharap pujian manusia. Ustaz, tadi bicara tentang pahala kan Allah yang tahu. Kenapa Ustaz bisa menyampaikan kalau sholatnya secara syariat sah, maka dia wajibnya adalah sah, tapi secara pahala Allah yang tahu. Kenapa kita bisa sebutkan bisa menjustifikasi bahwa dia tidak berpahala, karena pahala itu tadi kan Allah yang tahu. Jadi kita nggak bisa menyebutkan pahala itu tidak ada. Ketika dia melakukan sholat biasa, pahalanya Allah yang tahu. Jadi kita nggak bisa menjustifikasi bahwa manusia itu berdosa. Iya, maksudnya maksud saya itu bukan ending yang sedang. Kita bahas sedang dia ketika dia tidak ikhlas tadi, ketika berharap. Tapi ketika saat itu dia bertobat kepada Allah, ini kan akhir hidup manusia. Yang saya bahas dalam akhir. Tapi ketika dia berbuat riya, dia dapat dosa dari Allah. Ya, dapat dosa dari Allah. Karena dia solat bukan karena Allah. Apakah nanti dia bertobat setelah itu? Itu dia sama Allah yang tahu. Kita kan berkeluh dengan sebuah kunci kalau dia riya. Nah sekarang riya, siapa yang tahu? Dia dengan Allah. Kalau dia berbuat dia, apa jawaban kita? Berdosa. Apakah sanggup kita ke orang riya tak berdosa? Berarti kita membolehkan riya. Maksud saya tadi adalah perbuatan riya hati manusia itu yang akan datang. Begitupun orang soleh yang pandangan kita baik, tapi belum tentu pandangan Allah baik. Orang yang jahat merasa dirinya jahat itu lebih mulia daripada orang baik merasa dirinya baik. Saya tidak mengejas artinya dia tidak dapat pahala, itu tidak. Tapi ketika dia berbuat riya, pasti dia ada dosa. Apakah dia bertobat? Itu Allah dengan dia yang tahu. Kan Allah yang membolak-balikkan hati. Tapi secara syariat kita jawab sah. Itu maksud saya, bukan artinya nanti dia ini pahala tak pahala, itu nanti dialah semua Allah. Tapi niat ini berfungsi, kembali kepada pembahasan kita, niat berfungsi membedakan dia karena Allah atau karena manusia. Kalau karena Allah, sesuatu yang biasa saja kita niatkan karena Allah dapat pahala, apalagi itu amal soleh yang sudah menjadi ketentuan syariat karena Allah, itu lebih berpahala lipat ganda. Nah itu fungsi niat tadi, bukan saya mengejas ketika ini. Hitung pahala itu Allah yang tahu. Tapi yang berdosa tetap berdosa. Itulah yang disebut dengan yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Nah, seperti itu betul. Ya boleh. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, kita dijauhkan perbuatan riya. Itulah yang saya doakan tadi. Allahumma rzuqna al-ikhlas. Kurniakan kami ikhlas fi niyyah dalam niat, wal amal perbuatan dan perkataan. Barakallahu fiikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.